Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan meneruskan kembali novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku karya Hanin Humairo. Dan sekarang sudut pandang akan dituturkan dari Adnan. Dengan menahan getaran di dada, aku menghampiri keduanya. Aku mencium tangan ibu dan menjabat tangan kakak lelaki Rida. Lepas itu, kupersilahkan kembali keduanya duduk. Rida dan anak-anak mana? Panggillah, mama kangen banget. Kalimat perintah tersebut seperti sebuah letusan senjata api di telingaku. Tungkai kaki mendadak jadi lemas membayangkan aura kemarahan mereka jika tahu yang sebenarnya. Sialan tangan ini, kenapa harus bergetar? Kuletakkan tangan di pinggir paha agar tak terlihat getarannya. Minum dulu mah, bang. Tawarku setelah Biasih meletakkan jamuan. Wanita ini tanpa harus disuruh sudah melakukan tugasnya. Ia pun undur diri beberapa menit kemudian. Sepertinya mereka memang haus. Pastilah sebab perjalanan dari bandara ke rumah ini cukup jauh. Apalagi sebelumnya telah mengudara selama 2 jam di angkasa. Belum lagi perjalanan dari rumah mama menuju bandaranya. Panjanglah perjalanan itu. Kok mama nggak bilang dulu kalau mau datang? Kan bisa Adnan jemput. Ucapku untuk meredakan ketegangan. Sesungguhnya apa yang diucapkan berbanding terbalik dengan keadaan hati saat ini. Bagaimana mau menghubungi kamu? Ponsel kalian tak bisa dihubungi. Ganti nomor kah? Tanya Bang Rano, kakak sulung Rida setelah meletakkan gelas minumannya di atas piring kecil. Oh iya ya, maaf gak bilang bang. Sudah, ceritanya nanti saja. Sekarang mama mau ketemu cucu. Mama bangkit, bermaksud mencari cucunya. Refleks aku langsung menghalangi dan bilang biar aku yang panggil. Aku harus segera mengamankan Ella. Untuk sementara dia bersembunyi dulu agar suasana tidak panas. Dengan begitu aku bisa berbohong terkait Rida. Tamunya siapa mas? Cari aku bukan? Terlambat, Ella sudah ada di ruangan ini. Aku merutuki diri mengapa tak sigap menginformasikan padanya. Adnan, kamu memang bodoh. Sekarang terima saja nasibmu. Kehadiran Ella membuat Mama dan Bang Rano bangkit dari sofa. Mata keduanya mendelik. Untung saja tidak keluar dari rangka. Ada apa ini Adnan? Siapa wanita itu? Tanya Mama spontan. Nada yang terdengar lebih berupa kecurigaan dari sekadar ingin tahu. Mana Rida dan anak-anak? Timpal Bang Rano. Suaranya penuh tekanan. Mungkin pria itu telah mencurigai sesuatu. Ella memegang tanganku erat. Dia sepertinya sadar siapa yang sedang bertamu. Mau mengelak pun sekarang percuma. Terima nasib saja. Toh sudah terlanjur ketahuan. Katakan, ada apa ini Adnan? Tegas Bang Rano. Saya akan jelaskan setelah Mama dan Abang istirahat. Pikiranku sudah makin kacau. Baiknya diulur saja penjelasan sampai mereka tak lagi lelah. Akan bahaya jika tersulut emosi dalam keadaan capek. Jelaskan sekarang Adnan, perintah Bang Rano. Sorot matanya mulai memancarkan kilat-kilat kemarahan. Dadaku bergetar hebat, efeknya napas serasa pendek. Ku coba menghela udara lebih dalam agar ada kelegaan pada paru-paru. Rida dan anak-anak tidak ada di rumah. Mereka... Apa? Potong Mama. Tidak ada bagaimana maksudmu? Cecar Bang Rano. Pria itu semakin mendekat. Tangannya mulai terkepal sementara dada itu turun naik. Sepertinya kelelahan dan emosi sedang bersatu padu dalam dirinya. Nyaliku semakin menciut. Tak ada kesanggupan beradu tatap dengan wajah orang yang sangat mencintai adiknya itu. Apalagi ketika warna mukanya sudah memerah. Rida... Mas Adnan dan Mbak Rida sudah bercerai. Mbak Rida membawa anak-anak pergi tanpa memberitahu kami. Sela Ella sebelum aku melanjutkan ucapan. Aku menoleh pada Ella yang telah gegabah menyampaikan realitas sesungguhnya. Ditatap begitu, wanitaku menunduk dalam-dalam. Bercerai? Apa kalian gila? Mana mungkin? Sanggah Bang Rano. Bilang itu bohong Adnan? Teriak Mama Rida. Mulutku rapat terkatup. Rasanya sudah tak sanggup dibuka sebab tak tahu harus bicara apa lagi. Semua akan salah jadinya. Karena itu aku hanya mampu tertunduk. Selayaknya narapidana yang siap menghadapi tiang gantungan. Jadi benar kalian sudah bercerai? Jawab Adnan, jawab. Jerit Mama Rida.
Dan sebelum sempat mengangkat kepala, satu tinju Bang Rano sudah menghantam wajahku. Aku terhuyung ke arah Ella hingga hampir menabraknya. Seketika keluar pekikan dari bibirnya. "Semut! Toke!" Sebelum sempat menyeimbangkan diri, tangan Bang Rano sudah menghantam kembali ke arahku. Kali ini yang kena adalah dada. Pukulan disertai emosi ini benar-benar keras. Tulang-tulang penyangga dada serasa patah. Saking nyeri, pandanganku menjadi gelap dan tubuh ini pun limbung lalu tersungkur ke lantai. "Mas!" jerit Ella. Ia menghambur ke arahku, tapi gerakannya ditahan Bang Rano. "Jangan pukul dia, Bang. Hajar saja saya, sampai mati pun tak apa." Mohonku pada lelaki yang emosinya sudah tak terkendali. "Bagus, kau minta mati. Akan kukabulkan." Setelah berkata begitu, Bang Rano mencengkeram belahan kaosku. Saking keras tarikannya, tubuh ini terangkat. "Ini untuk Rida." Sakit akibat hantaman tinju di wajah tak bisa lagi dilukis kata. Yang pasti sekarang aku seperti sedang disiksa seorang algojo. Mungkin saja di ruangan ini sedang ada malaikat pencabut nyawa yang siap melaksanakan tugasnya. "Ini untuk Azka." Puk! Eranganku makin lemah, tapi sakitnya makin membuncah. Di detik ini aku merasa azab itu telah tiba. "Ini untuk Azkia." Puk! "Jangan, tolong, tolong." Lolong Ella, tapi percuma. Puncak sakit telah sampai masanya. Pukulan terakhir Bang Rano membuatku ambruk. Lalu semua menjadi gelap tiba-tiba. "Mas, kamu sadar, Mas?" Suara sayup Ella menjadikan aku terdorong untuk membuka mata. Hal berikutnya yang terjadi adalah ada denyutan hebat di area kepala dan dada. "Mas, syukurlah kamu sadar. Aku takut banget, Mas." Kulihat Ella berkali-kali menyeka air mata. Ia mendekatkan wajah, tapi tak berani menempelkan ke anggota tubuhku. Mungkin nyata sekali luka-luka di wajahku. "Mereka ada di kantor polisi. Aku melaporkan atas delik penganiayaan." Terang Ella. Tentu saja aku kaget setengah mati. "Cabut tuntutan itu sekarang," perintahku pada Ella dengan suara yang masih lemah. "Tapi Mas..." "Cabut," tekanku. "Iya," jawab Ella. Bang Rano adalah kakak sulung Rida. Apa yang dilakukannya padaku itu wajar. Apalagi informasi perceraian ini baru didapat sekarang. Ditambah adik dan keponakannya menghilang. Pastilah emosi sekali. "Mana ponsel? Biar aku yang membatalkan." "Biar aku saja. Mas harus istirahat. Luka di tubuh Mas cukup parah. Tenang saja, aku akan mencabut tuntutan." Ella mengambil ponsel dari tas kecilnya. Ia lalu menelpon. Dari sisi pembicaraan, aku mendapatkan informasi bahwa dirinya mencabut tuntutan. Tentang penandatanganan berkas akan segera dilakukan. Setelah beres, ia mendekatiku lagi. "Aku ingin bertemu mereka lagi kalau sudah pulih," ucapku. "Sebaiknya jangan, Mas. Nanti pria itu kalap lagi. Sementara biarkan saja dulu," cegah Ella. Aku paham akan kekhawatirannya. Pastilah dipikir Bang Rano akan menghajarku lagi. "Mas yakin Bang Rano tidak akan melakukannya lagi?" tanya Ella untuk memastikan. Aku mengatakan dengan pasti lelaki itu takkan melakukan penganiayaan kembali. "Maafkan Adnan, Mah. Telah menghancurkan hidup Rida. Adnan janji akan mencari mereka sampai ketemu," ucapku lirih. Aku tak mampu memandang wajah yang basah oleh air mata. Ia pasti sakit hati akibat derita yang dialami anaknya. Mama dan Bang Rano bersedia datang ke rumah setelah aku diizinkan pulang dari rumah sakit. Perlahan-lahan aku menceritakan semuanya. Tak kuizinkan Ella ikut serta sebab khawatir salah berkata. Bukannya ketenangan, yang ada malah suasana makin panas. Ujungnya pertengkaran lagi. Untuk itu kuizinkan ia menginap di rumah orang tuanya. "Jika Rida tidak punya salah, mengapa kamu setega itu? Apa kamu tidak ingat bagaimana cinta kalian dulu? Bahkan Rida rela menunggumu bertahun-tahun lamanya, menolak semua pria yang datang melamarnya demi kamu. Apa semua itu tak berarti sama sekali saat ini, Adnan? Apa semua itu tak berarti sama sekali saat ini, Adnan?" Bang Rano memeluk Mama yang tak sanggup lagi berkata-kata. Tangisannya makin besar dalam dekapan putra sulungnya.
Tiap tetesan air matanya serupa tusukan jarum yang berbaris antri menusuk jantungku. Disinilah aku merasa jadi lelaki paling jahat di dunia. Membuang seseorang yang telah berkorban segalanya. Kujadikan Rida Laksana Sepah dibuang tanpa arti apa-apa. Aku hanya mampu menatap mama yang terus menangisi kemalangan anaknya. Ia pun pasti cemas terkait nasib dua cucunya. Sementara Bang Rano, ia mati-matian menahan emosi yang pasti menguar lagi. Namun meski aku mati di tangannya, tetap semua takkan kembali lagi. Selepas kepergian Mama dan Bang Rano, aku tak berselera apa-apa. Makanan yang dihidangkan Bi Asih tak satu pun yang kusentuh. Ketika tidur pun sama saja. Mata tak dapat dipejamkan meski berusaha sekuat mungkin. Akhirnya duduk dan melamun kembali. Di tengah lamunan, aku teringat sesuatu. Surat Rida. Bukankah ia memberikan surat untukku? Aku bangkit untuk mencari amplop putih yang diberikan Biena. Kubuka lembaran memori untuk mengingat di mana benda itu berada. Kamar Azka. Ya, ada di sana. Segera saja aku berjalan menuju ruangan yang berada 3 meter dari kamar ini. Seingatku benda itu diletakkan di laci meja belajar Azka. Ternyata benar, ada di sana. Aku duduk di kasur Azka, lalu membuka amplop putih tersebut. Kubaca sekata demi sekata, lalu tetes-tetes air mata pun berjatuhan. Sebagiannya membasahi lembaran putih yang hampir jatuh dari genggaman. Assalamualaikum Mas. Ingat tidak kapan kita pegangan tangan pertama kali? Iya, itu saat dirimu baru saja melantunkan akad nikah. Tanganmu basah loh Mas. Gugup ya? Lucu deh, seorang Adnan Saputra, mantan idola kampus, gemetaran pegang tangan istrinya. Lalu, kala kita bermalam pertama, aku yang gugup. Beneran itu? Tapi, semua sirna kala dengan lembutnya kamu membawaku ke alam bahagia. Aku gak pernah lupa tatapan matamu, senyummu, dan bisikanmu di malam pertama. Rasanya saat itu indah. Indah banget. Malam itu dan malam selanjutnya mengantarkan cinta kita pada kebahagiaan lebih lagi. Di rahimku ada benihmu Mas. Azka, nama yang kau berikan. Artinya cerdas. Aku suka itu. Ia tumbuh jadi penguat ikatan cinta kita. Lalu kebahagiaan kita ditambahkan lagi oleh Allah. Azkia lahir mewujudkan cita-citamu ingin memeluk seorang putri mungil. Keduanya makin bertumbuh, menjadi penyejuk pandangan dan hati kita. Kurasa saat itu takkan pernah ada kata pisah, bahkan tak terbayangkan sama sekali. Cintaku, kekasihku, belahan jiwaku. Adnan punya Rida, Rida punya Adnan. Tapi hari dimana kau katakan sebuah kebenaran, aku seperti dijatuhkan dari gedung tertinggi. Berkali-kali ku sampaikan pada hati bahwa itu dusta, itu tak benar. Namun kepingan merah ini tetap kukuh menyatakan bahwa semuanya nyata. Aku mencoba berlari dari kejaran realita. Akan tetapi dia dapat menjangkauku. Ku tepis tangan-tangan fakta. Mereka malah mencengkram lebih dalam. Sungguh pada akhirnya aku tak bisa menolak lagi. Kau melepas ikatan itu. Kau melupakan senyum, tawa, tangis yang kita lalui bersama. Kau mengurai rajutan cinta yang hampir menjadi selimut kesempurnaan. Aku patah, aku lebur, aku hancur. Kini hanya tangis yang mengiringi siang dan malamku. Suram di batas pandangan ini. Semua hanya tentang sakit dan kepedihan. Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang taat? Apa aku kurang dalam pelayanan? Apa aku kurang berkorban? Apa aku kurang membahagiakan, Mas? Mengapa kau diam saat kutanya alasan? Terus diam hingga aku tak dapat menyimpulkan. Jika aku tak kurang, tanpa celah, cantik, baik, tapi kau tetap berpaling. Itu artinya dia sempurna. Kini aku paham
Kekuranganku adalah tidak sempurna. Itulah alasan kau mencampakkan, membuang selayaknya sampah, lalu mengganti dengan yang sempurna. Jadi, rasa bahwa kau amat mencintai hanyalah ilusi. Bahwa kita akan bersama selamanya ternyata hanya sekadar imajinasi. Harapan cinta itu hingga ke surga adalah mimpi, Mas. Mas, maafkan atas ketidaksempurnaanku. Maafkan tak sanggup memberi warna dalam hidupmu. Maafkan membuatmu bosan dan tidak nyaman. Maafkan diri ini telah menjadi beban dan deritamu. Mas, aku bawa anak-anak sebagai pelipur segala lara. Aku bukan ingin merampas hakmu sebagai ayahnya. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka dari sedih berkelanjutan. Aku sakit melihat Azka menantimu di teras sepanjang hari. Aku sekarat, Mas, saat Azkia menyebut papa dalam tangisannya. Aku bisa apa? Menyusulmu? Kemana? Maka aku putuskan untuk membawa 2 buah hati agar jiwa mereka bahagia. Aku berjanji, jika semua telah pulih, akan kupertemukan kembali mereka denganmu. Entah kapan itu, Mas. Aku tak membawa hartamu secuil pun. Aku hanya membawa apa yang telah diakadkan atas namaku. Selebihnya itu milikmu, Mas. Aku takkan membalas seluruh perlakuanmu sebab semua kuserahkan padanya. Ingatlah, baik buruk perbuatan manusia tak luput dari balasan. Kita bisa hidup seenaknya, tapi tetap akan dihitung olehnya. Perbuatan baik berbalas baik, perbuatan buruk berbalas buruk. Kau pun telah paham kan semua itu, Mas? Aku pamit, selamat tinggal. Salam. Lembaran putih itu jatuh hingga melayang dan berakhir di lantai. Aku hanya dapat membiarkan air mata ini bercucuran. Guratan tinta Rida adalah ungkapan terjujur dari hatinya bahwa ia patah, jatuh, lebur dalam sakit tak terperi. Ketegarannya adalah topeng kerapuhan. Ia hanya tak ingin dianggap lemah oleh kami, namun di balik itu jiwanya sekarat. Aku menjatuhkan diri ke lantai, meraih kembali surat Rida dan meremasnya. Maafkan Papa, Nah. Maaf. Aku tak sanggup membayangkan wajah Azka yang kecewa kala yang dinanti tak pernah datang. Lalu tangisan ini membesar saat wajah polos Azkia melintas dalam pikiran. Putri kecilku akan menyebut Papa jika sedang menangis. Ia pasti menghambur dalam pelukan kala yang disebut itu segera datang. Kuhantam lantai berkali-kali hingga telapak tangan ini kebas. Dalam keadaan ini, mulut tak henti merutuki diri. Benarlah, penyesalan itu datangnya terlambat. Aku bertekad untuk mencari Rida dan anak-anak. Akan kutebus kesalahan dengan membawa mereka pulang. Pastinya Rida takkan mau bersama lagi, sebab luka yang tertoreh di dinding hatinya amatlah dalam. Caraku menebus kesalahan adalah dengan memberi kenyamanan hidup, dan tiap hari akan kujenguk Azka dan Azkia. Kucari benda-benda Rida. Mungkin di sana ada petunjuk. Buku, laptop, dan ponsel kuteliti satu persatu. Tak ada satu nama atau alamat pun yang tercantum. Kalian di mana? Aku kenal beberapa temannya. Bisa jadi ada di sana. Akan kucoba satu persatu mendatangi kawasan rumah mereka. Tapi tak bertamu sebab nanti jadi pertanyaan besar. Hanya saja waktu yang kupunya sangatlah sempit. Sepertinya harus membayar orang yang handal dan tentu menjaga kerahasiaan dari siapapun termasuk Ella.